Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Risma Rahmawati. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu ilmu gramatika bahasa Arab atau biasa juga disebut dengan ilmu nahwu. Kali ini saya akan merujuk pada salah satu kitab yang juga tidak kalah legendaris, yaitu kitab Jurumiyah. Mungkin dari rekan-rekan sudah tidak asing dengan kitab ini. Kitab ini merupakan kitab karangan Syekh Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud Aswan Haji. Beliau merupakan ahli tata bahasa Arab dari Maroko. Baiklah, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususun ila Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud Aswan Haji Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita baca dulu saja matanya. Al-kalamu ari ngaran kalam, huwa ari itu kalam eta al-lafdul lafad, al-murakabu anu disusun, al-mufidu anu mere faidah bil wad'i kalawan bahasa Arab. Nah, kalam adalah lafad yang tersusun yang memberikan faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kita akan bedah satu persatu syarat dari kalam. Yang pertama adalah lafad. Lafad secara definisi adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dhi hurufil hijaiyati, yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya misalkan boleh kata zaidun, boleh kata kitabun, boleh kata babun. Yang penting hal tersebut adalah suara dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua ada murokab. Murokab secara definisi adalah ma tarokaba an kalimataini fa aktsara. Itu sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, di sini ada kata kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu diartikan sebagai kata. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Jadi dari sini kalian harus sudah ngenotis kalau saya menyebutkan kalimat itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Nah, sebuah kalam itu persyaratannya harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Misalkan kata Zaidun Qoimun, atau misalkan kata Qoma Ahmadu, itu juga terdiri dari dua kata. Oke, syarat yang selanjutnya itu adalah mufid. Mufid secara definisi itu ma'afada faidatan tammatan yasunu al-mutakalimu wassami alaiha. Jadi sesuatu yang memberikan faidah atau pemahaman sehingga yang berbicara maupun yang mendengar itu terdiam. Terdiam dalam artian mengerti apa yang sedang diceritakan. Contohnya misalkan kata koma Zaidun. Zaidun telah berdiri. Nah, kata koma Zaidun ini memberikan pemahaman bahwa Zaid telah berdiri, tetapi akan berbeda cerita jika katanya gulami Zaidin, anaknya Zaid. Nah, ini tidak memberikan satu kabar karena belum sempurna kalimatnya, belum memberikan pemahaman. Atau misalkan in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, ini belum memberikan faidah. Kenapa? Karena yang mendengar akan bertanya, jika Zaid berdiri, lalu, nah itu belum dikatakan sebagai mufid. Maka kalimat in koma Zaidun itu belum, karena belum mufid, maka bukan kalam. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ada bil wad'i. Nah, dalam syarahnya wad'i ini terartikan atau ditafsirkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wad'i itu al-qasdu, menyengaja atau bermaksud. Jadi seseorang yang bermaksud berbicara atau mengeluarkan kata-kata, maka itu salah satu syaratnya kalam. Dalam artian berarti kalau tidak disengaja maka tidak disebut dengan wad'i. Misalkan apa yang tidak disengaja atau tidak dimaksud, orang yang ngigau atau ngalindur itu tidak bisa dikatakan sebagai wadha, sumber suara yang dia keluarkannya. Kemudian juga ada tafsiran kalau wad'i ini adalah menggunakan bahasa Arab. Itu persyaratan dari kalam. Kita lanjutkan kembali. Wa aqsamuhu ari babagianna kalam eta salasatun ayat 3 ismun kahiji isim wa fi'lun kadua fi'il wa harfun katilu haraf
Ja'a datang, itu 56 kalawan maknana. Oke, kita lanjutkan. Kali ini akan membahas soal penyusun kalam. Yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada haraf. Isim secara definisi yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam tuktaran bizamanin wab'an. Itu kalimat yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak disertai dengan zaman. Contohnya kata zaidun, babun, baitun, maktabun, dan lain-lain. Nah, kenapa disebut dengan mempunyai makna tersendiri? Karena kata-kata tersebut dia sudah ada makna tersendiri tanpa harus disandingkan dengan kalimat lain. Nah, kenapa juga tidak disertai dengan zaman? Karena seperti kita tahu dalam bahasa Indonesia isim ini biasa juga disebut dengan kata benda. Benda tidak mengenal waktu. Dulu, sekarang, atau nanti meja akan tetap disebut dengan meja, tidak menjadi telah meja, akan meja, atau sedang meja, kan tidak. Makanya itu isim disebut dengan tidak disertai dengan zaman. Oke, yang kedua yaitu adalah fi'il. Cara definisi fi'il ini yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Kalimat yang menunjukkan makna tersendiri dan disertai dengan zaman. Nah, contohnya misalnya kata nasoro, yansuru. Nah, fi'il ini secara pembagian waktu terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi atau juga disebut dengan fi'il dengan waktu lampau, contohnya kata nasoro, artinya setelah menolong. Kemudian yang kedua fi'il mudhari dengan makna sedang atau juga bisa akan, contohnya misalkan yang suruh, akan menolong. Dan terakhir ada kata fi'il amr, artinya menyuruh. Kalau menyuruh berarti kan akan. Contohnya kata unsur, nasoro, yang suruh, unsur. Nah, yang ketiga penyusunnya itu ada haraf. Haraf ini dia tidak mempunyai ciri khusus. Dalam artian ketika kalimat bukan termasuk isim, bukan termasuk fi'il, maka dia termasuk ke dalam haraf. Haraf seperti itu, haraf itu terbagi menjadi 2, ada haraf mabani, ada juga haraf ma'ani. Nah, yang dimaksud dengan haraf dalam sini adalah haraf ma'ani, haraf yang mempunyai makna. Misalkan kata an artinya dari, atau kata li artinya untuk atau milik, atau misalkan kata min artinya dari. Cara membedakannya biasanya ya, walaupun nanti kita akan tahu sendiri, haraf ini jumlah hurufnya atau kuantitas hurufnya adalah kurang dari 3 huruf. Itu mungkin dari definisi masing-masing penyusun kalam. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk pembuka dulu atau pemanasan dulu dari ilmu nahu, karena kesananya akan sangat panjang. Mungkin bagi yang teman-teman udah pernah belajar akan tahu seperti apa perjalanan kita belajar nahu, pasti gemes-gemes ya gitulah. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk kritik dan saran boleh disampaikan di akun Instagram saya atau juga di komentar juga boleh. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.